Selamat pagi pemirsa, saya Graciela Patinama. Pagi hari ini saya akan membahas mengenai konferensi tingkat tinggi atau KTT APEC yang baru saja diselenggarakan pada tanggal 18 November sampai 19 November 2022 dengan Bangkok, Thailand sebagai tuan rumah. Tema KTT APEC 2022 kali ini cukup menarik pemirsa, yaitu rehabilitasi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Pertemuan ini dihadiri dari beberapa negara, salah satunya Indonesia, dengan latar belakang ingin membangun ekosistem ekonomi digital yang ramah bagi UMKM dan startup, terutama melalui penguatan keterampilan dan literasi digital. Pada KTT ini diharapkan dapat memfasilitasi perdagangan dan investasi, pertumbuhan ekonomi dan kerjasama regional. Kita akan membahas dengan beberapa narasumber secara lebih mendalam setelah yang satu ini. Shopee. Gratis ongkir. Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD. Pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Baru-baru ini, APEC baru saja mengadakan pertemuan untuk membahas isu-isu global. Seperti perekonomian global saat ini masih dibayangi oleh peningkatan risiko resesi di tahun depan seiring dengan penajaman konflik geopolitik, kenaikan inflasi global, serta krisis energi dan pangan yang masih berlangsung. Lembaga-lembaga dunia termasuk IMF telah menurunkan perkiraan pertumbuhan pada tahun 2023. Ekonomi global diprediksi akan mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 2,7% atau turun 0,2% dari prediksi sebelumnya. Isu tersebut menjadi latar belakang dalam berbagai pertemuan pemimpin dunia, termasuk dalam APEC Economy Leaders Meeting di Bangkok. Untuk membahas isu lebih dalam, saya mengundang dua narasumber yang ikut serta dalam KTT APEC 2022. Selamat pagi Pak, Bu. Ya, pagi. Selamat pagi. Dengan isu-isu yang sudah dijajarkan, sebenarnya seberapa pentingkah peran APEC ini sendiri dalam menangani isu? Bagaimana hasil yang dikeluarkan? Apakah sudah bijak? Ya, pasti maksimal. Masa mengadakan KTT tapi tidak menghasilkan apa-apa? Pastinya tetap optimis dengan mengembalikan rasa saling percaya di kawasan, mempercepat agenda pembangunan berkelanjutan yang inklusif di APEC, serta mendorong kerjasama konkret di kawasan. Begini pasti ada jangka pendek dan panjangnya. Dalam jangka pendek diperlukan kolaborasi untuk mengatasi inflasi dan memastikan ketahanan pangan, di mana sangat mendorong untuk diwujudkannya APEC Food Security Roadmap towards 2030. Untuk memastikan ketahanan pangan melalui inovasi teknologi dan digitalisasi guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi sistem pangan dalam kerangka kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Sedangkan dalam jangka panjang perlu dilakukan penguatan kemitraan ekonomi digital dan ekonomi hijau. Oh iya ya Pak, teknologi pasti memiliki peran yang besar. Namun bagaimana dengan masyarakat yang tidak dapat menjangkau kemajuan sehingga tertinggal nantinya? Ya, ekonomi digital telah menjadi bagian dari kehidupan pasca pandemi, serta telah memberikan manfaat besar bagi pemulihan ekonomi yang inklusif, karena masih sangat terbatas untuk melakukan secara langsung dengan batasan interaksi. Untuk itu, APEC berkolaborasi dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang ramah untuk UMKM, startup, terutama melalui penguatan keterampilan dan literasi digital. Mungkin bisa jelaskan begitu mengenai Aotearoa Plan of Action yang ramai dibincangkan ya Pak. Sebenarnya apa tujuan dari rencana ini? Aotearoa Plan of Action yaitu sebuah rencana untuk mengimplementasikan Putrajaya Vision 2040. Aotearoa Plan of Action menetapkan kolektif dan individual action untuk mencapai tujuannya, bersama dengan bagaimana untuk mengevaluasi kemajuan tersebut. Para anggota ekonomi APEC akan meninjau dan mengadaptasi Aotearoa Plan of Action dari waktu ke waktu untuk memastikannya tetap komprehensif, seimbang dan relevan di semua elemen yang terkait dengan Putrajaya Vision 2040. Lalu hasil apa yang dikeluarkan oleh APEC yang nantinya akan diterapkan dalam perekonomian global Pak? Hasil KTT APEC 2022 mencapai 3 outcome dokumen, yaitu Bangkok Goals on Bio-Circular Green Economy, APEC Ministerial Joint Statement, dan APEC Leaders Declaration.
Dengan hasil yang dikeluarkan, apakah nantinya akan berdampak pada negara atau sudah tepat untuk isu atau krisis terkini, Pak? Kalau untuk negara saya, Indonesia, berdampak pada outcome dan dokumen Bangkok Goals on BCG Ekonomi, di mana Indonesia telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen tersebut dan memasukkan elemen pentingnya capacity building dan juga voluntary technology transfer untuk memajukan komitmen terkait dengan sustainability, sehingga membuat kondisi ekonomi di Indonesia tumbuh baik di angka 5,3% pada tahun 2022, dan dengan melakukan implementasi kebijakan perdagangan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 dengan tetap memprioritaskan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kalau untuk Amerika Serikat, upaya intensif yang diimplementasikan untuk mengatasi krisis global yang meliputi inflasi, ketahanan pangan, perubahan iklim, dan bencana alam, salah satu bentuk nyatanya kita bisa lihat terjadi penurunan inflasi di AS menjadi 7,1 di tahun 2022. Sangat baik sekali ya Pak, Bu. Banyak sekali hasil perundingan konferensi ini yang dapat membantu krisis di kedepannya. Semoga hasil atau perencanaan dapat diterapkan dengan baik nantinya. Saya Gracia Fatinama, pamit undur diri.